Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfani Putri, NPM 190 130 176. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kuliah Daring Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi kelas G021 UPN Veteran Jawa Timur. Nah, alasan saya memilih judul tersebut adalah sesuai dengan apa yang saya rasakan mengenai perubahan metode perkuliahan dari metode luar jaringan atau luring menjadi metode kuliah daring atau dalam jaringan. Nah, apa sih kuliah daring itu? Kuliah daring adalah kuliah berbasis internet yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jarak jauh di mana pengajar dan mahasiswa berada di lokasi yang berbeda. Memanfaatkan teknologi canggih, koneksi internet, dan komunikasi telekonferensi, seluruh mahasiswa dapat mengakses materi yang mereka butuhkan secara online. Mereka juga dapat membuka forum diskusi bersama dosen dan mahasiswa lainnya. Sudah kurang lebih 2 bulan, seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengubah sistem kuliah tatap muka menjadi kuliah jarak jauh dengan sistem daring. Hal ini terjadi karena adanya kasus COVID-19 di Indonesia. Sehingga untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan sistem kuliah daring untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Namun ternyata di Indonesia ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menerapkan kuliah daring sebelum terjadinya kasus COVID-19. Kuliah daring biasanya dipilih oleh mahasiswa yang sudah bekerja. Karena sistem perkuliahan daring, mahasiswa dapat dengan mudah mengatur waktu antara bekerja dan kuliah. Nah, bagi mahasiswa yang dari awal sudah menerapkan kuliah daring, mungkin bagi mereka kasus COVID-19 tidak menyebabkan dampak apapun terhadap perkuliahan mereka. Sedangkan pada mahasiswa yang dari awal menggunakan sistem kuliah tatap muka, pasti ada beberapa kendala yang mereka rasakan dalam sistem perkuliahan daring tersebut. Dalam pelaksanaannya, kuliah daring dapat dilakukan melalui banyak media aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain. Pemilihan media dapat dilakukan melalui kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala seperti sinyal, kuota, dan juga waktu, sehingga efektivitas pembelajaran dipertanyakan. Maka dari itu, tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kuliah daring dan untuk mengetahui media apa yang lebih efektif dalam pelaksanaan kuliah daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner dengan Google Form. Metode ini menggunakan tautan yang dikirim ke grup perkuliahan Bahasa Indonesia kelas G021. Dalam tautan tersebut berisi beberapa pertanyaan singkat mengenai perkuliahan daring yang telah dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam makalah ini adalah yaitu gambaran umum objek penelitian meliputi efektivitas pembelajaran kuliah daring dan pengaruh pemahaman terhadap pembelajaran dalam kuliah daring. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur Program Studi Akuntansi. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas G021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur Program Studi Akuntansi yang mewakili seluruh mahasiswa akuntansi semester 2. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 responden dari 52 mahasiswa akuntansi kelas Bahasa Indonesia G021. Dalam penelitian ini, responden dibagi menjadi 2, yaitu responden yang menyatakan bahwa perkuliahan daring yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Jawa Timur sudah efektif, dan mahasiswa yang menyatakan bahwa perkuliahan daring yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Jawa Timur belum efektif. Setiap responden memiliki alasan masing-masing dalam setiap jawaban yang mereka pilih. Rata-rata dari 20 orang responden yang memilih bahwa perkuliahan daring yang dilaksanakan di UPN Veteran Jawa Timur memberikan alasan mengapa perkuliahan daring belum berjalan efektif karena banyaknya kendala yang dialami selama perkuliahan berlangsung, seperti koneksi internet yang kurang memadai, media yang digunakan tidak berjalan lancar, kuota yang diperlukan cukup banyak, materi yang diberikan tidak sepenuhnya tersampaikan karena adanya kendala suara dalam penyampaian materi, lalu proses perkuliahan tidak berjalan seperti di dalam kelas.
karena dosen hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan materi dan kurangnya segala sarana dan prasarana. Sedangkan satu responden yang memilih bahwa perkuliahan daring yang dilaksanakan UPN Veteran Jawa Timur sudah efektif, memberikan alasan bahwa memiliki fasilitas yang memadai baik dari pihak universitas maupun pihak responden. Dalam penelitian ini, saya selaku peneliti juga akan membahas mengenai pemahaman para mahasiswa selama perkuliahan daring berlangsung. Responden terbagi menjadi 3, yaitu responden dengan pemahaman yang menurun selama perkuliahan berlangsung, responden dengan pemahaman yang meningkat selama perkuliahan daring berlangsung, dan responden dengan tingkat pemahaman yang sama saja selama perkuliahan daring berlangsung. Berdasarkan pengisian kuesioner, terdapat 15 responden dengan pemahaman yang menurun, 1 responden dengan pemahaman yang meningkat, dan 5 responden dengan pemahaman yang tidak berubah. Adanya perubahan pemahaman dalam diri mahasiswa terjadi karena adanya kendala selama perkuliahan berlangsung. Menurut responden, alasan mengapa terjadinya perubahan pemahaman adalah terjadinya kendala dan kurangnya kesiapan baik dari pihak universitas maupun diri mahasiswa sendiri. Dari jawaban yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem kuliah daring berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa sehingga dapat berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Dalam penerapan kuliah daring, tentu baik dari pihak universitas maupun dari mahasiswa menginginkan hasil yang terbaik. Namun pada kenyataannya, kurangnya persiapan baik dari pihak mahasiswa maupun universitas menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan adanya persiapan yang matang, maka pemanfaatan sistem kuliah daring tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah 1. Pelaksanaan perkuliahan daring yang diterapkan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur belum efektif. Kedua, pelaksanaan perkuliahan daring mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam proses perkuliahan terhadap materi yang diterima oleh mahasiswa. Yang ketiga, kurangnya persiapan dalam sistem perkuliahan daring menyebabkan proses perkuliahan berjalan kurang maksimal. Yang keempat, mahasiswa lebih merasakan proses pembelajaran ketika bertatap langsung dengan pengajar, sehingga materi yang diberikan dapat lebih tersampaikan. Berdasarkan penelitian yang telah dihasilkan, saya selaku penulis sekaligus peneliti memberikan saran sebagai berikut. 1. Untuk pihak universitas diharapkan memberikan fasilitas yang lebih memadai dalam melaksanakan perkuliahan daring, seperti media yang digunakan dalam pelaksanaan perkuliahan daring. Lalu yang kedua, untuk pengajar diharapkan tidak hanya memberikan tugas, namun juga memberikan materi sesuai dengan sebagaimana proses perkuliahan di dalam kelas. Lalu yang ketiga, untuk pihak mahasiswa diharapkan memanfaatkan semua sumber materi kuliah yang bisa didapatkan sehingga meskipun perkuliahan dilakukan secara daring ataupun mandiri, mahasiswa tidak tertinggal dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, baik pihak pengajar maupun mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga terjadinya kesepakatan antara dua pihak mengenai media yang digunakan dalam proses perkuliahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.